Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sehat? Alhamdulillah. Kita sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Mangga berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita absen dulu ya. Untuk Tamara ada? Hadir? Oke. Alfian? Belum datang? Oke. Amel? Amel. Pandi? Akbar Kafi? Nova May? Siti Horyunisa? Nurbaiti? Sirlea? Ika Kosi? Belum datang. Naila? Oke. Baik. Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang perubahan dan inovasi. Ada yang masih ingat apa? Perubahan dan inovasi? Ya, kemarin kita membahas tentang perubahan inovasi, bagaimana tentang perubahan-perubahan yang ada di dalam organisasi, contohnya ya perubahan struktur kayak gitu. Kita kan harus siap, dan juga bagaimana kita untuk tindak lanjut ke depannya. Kemarin minggu kemarin sudah mendapatkan pembelajaran tersebut. Nah, sekarang kita masuk di bab 14. Bab 14 ini adalah bab terakhir sebelum masuk UAS. Berarti ada satu kali pertemuan lagi, itu di bab 15. Mungkin ada sedikit materi dan juga kuis atau review materi ya untuk minggu depannya. Nah, untuk sekarang kita masuk ke dalam bab 14, yaitu tentang stres kerja dan manajemen stres. Manajemen stres dan stres kerja. Nah, untuk tujuan pembelajaran di sini, yang pertama, kenapa sih mahasiswa harus mempelajari tentang manajemen stres atau stres kerja ini? Yang pertama ini untuk memahami konsep stres, yang dimana mahasiswa dapat mendefinisikan stres kerja, membedakan eustress dan distress, terus mengidentifikasi sumber-sumber distress di lingkungan sekitar. Ya, itu tujuan pembelajarannya. Yang selanjutnya, kenapa mahasiswa harus bisa memahami bab 14 ini, yaitu untuk menganalisis dampak stres, yang dimana mahasiswa dapat mengevaluasi konsekuensi stres bagi individu dan organisasi, mencangkup aspek fisik, psikologis, dan kinerja karyawannya. Itu salah satu kenapa mahasiswa bisa mempelajari manajemen stres. Selanjutnya, nah, apa itu stres? Apakah kalian pernah mengalami stres? Pernah? Cung yang pernah mengalami stres, Cung. Siapa namanya? Rival. Kamu pernah mengalami stres kenapa? Karena tugas. Terus? Oke, karena banyak tugas kayak gitu. Stres yang lainnya ada? Nggak ada. Ada lagi yang pernah mengalami stres? Ada? Kenapa? Realistis aja sih, kalau misalkan nggak ada uang ya pasti stres. Stresnya nggak ada uang. Sama ibu juga, kalau nggak ada uang pasti stres ya. Kita bahas tentang stres itu apa ya. Nah, jadi definisi stres ini secara formal, stres ini adalah respon adaptif terhadap tuntutan
psikologis atau fisik eksternal yang melebihi kapasitas individu untuk mengatasinya secara nyaman. Kalau disebut stres kejiwaan kayak gitu, itu bisa masuk enggak? Bisa kalau lama-lama stresnya tingkat tinggi, sudah kronis kayak gitu. Nah, kita masuk kepada definisi stres kerja. Nah, stres kerja di sini adalah ketidakseimbangan antara karakteristik, kemampuan, dan sumber daya karyawan dengan tuntutan serta tekanan yang diberikan oleh pekerjaan. Nah, karena di sini perilaku organisasi, maka yang dibahasnya tentang organisasi. Bisa saja Bu, stres individu teh bagaimana? Ada nanti. Stres organisasi teh bagaimana? Nah, kita akan bahas. Nah, jadi stres sebagai proses psikologis. Artinya, stres ini bukan sekedar tekanan dari luar saja. Stres ini adalah proses psikologi yang kompleks yang terbentuk dari cara individu ini mempersepsikannya dan menginterpretasikan tuntutan lingkungan sekitar. Misalnya, tadi siapa? Rival. Tadi rival stres karena tuntutan tuntutan tugasnya banyak. Menjadikan si rival ini pusing, sakit kepala, stres menghadapinya. Apakah bisa diobati? Bisa. Contohnya bagaimana diobatinya? Liburan, Bu. Liburan. Terus apa? Jajan, Banyak uang. Apa? Shopping. Jajan. Terus apa lagi biar nggak stres apa? Biar nggak stres? Nyeblak. Terus apa lagi? Olahraga, ya. Jadi memang bagaimana kita menghadapi stres tersebut. Contohnya saya kalau lagi stres, ya. Contohnya kalau lagi stres itu pergi jalan-jalan, makan yang enak. Meskipun banyak hal yang harus dikerjakan juga, kita pergi jalan-jalan, makan yang enak, terus olahraga, ya, zumba. Terus apalagi itu teh? Pilates, kardio. Kayak gitu. Kamu Pandi, kalau misalnya kamu lagi stres ngapain? Main game, nggak nambah stres. Main game, oke. Jadi setiap orang beda-beda untuk cara menanganinya gitu. Baik, lanjut. Nah, ini ada dua istilah. Ada stres yang positif, ada stres yang negatif. Yang positif itu dinamakan dengan eustress. Nah, kalau yang negatif ini dinamakan distress. Kita lihat yang eustress. Eustress ini adalah respons positif dan sehat. Jadi memicu motivasi dan semangat kerja tinggi. Kalau misalnya ada tantangan dari dosen misalnya ya, kamu pokoknya nggak mau tahu harus nilainya bagus. Itu kan tantangan buat kalian, ya. Kalian semangatnya tinggi, terus belajarnya lebih rajin karena itu merasa ditantang, ya, sama dosen tersebut. Jadi itu dinamakan dengan eustress, ya, eustress. Gitu. Yang kedua, contohnya eustress, dia itu sifatnya mendorong pertumbuhan dan pengembangan diri. Jadi mendorong pertumbuhan dan pengembangan diri. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas dan kreativitas. Yang asalnya kurang kreatif, jadi kreatif. Kayak siapa? Kayak Ricky Aldo, contohnya. Kayak Ricky Aldo yang asalnya datang terlambat, karena saya kasih tantangan, dia orang pertama, kayak gitu. Ya, tepuk tangan. Yang ketiga contohnya ya, kalau di sini tekanan deadline yang memicu fokus optimal, ya. Itu jadi stres-stres yang positif dan meningkatkan motivasi kita, itu dinamakan dengan eustress. Yang kedua, ini yang respon negatifnya atau yang bisa merusak apa sih? Jadi contohnya merusak mental kita. Contohnya di sini menurunkan kinerja dan kualitas output kerja. Itu kan kalau misalnya ada respon negatif atau hal-hal yang buruk yang bikin kita stres, tertekan, itu bisa jadi menurunkan kinerja kita, kualitas kita menurun, maupun individual
ataupun kelompok ya atau organisasi. Contohnya gini, kalau misalnya kalian di dalam perkuliahan, tadi Faisal bilang kalau misalnya banyak tugas stres, kan ya, banyak tugas stres. Daya tahan tubuhnya pasti melemah nggak? Menurun nggak? Karena apa? Malamnya banyak begadang, tidurnya kurang. Karena apa? Mengerjakan tugas. Benar, mengerjakan tugas, ya. Nggak main game. Mengerjakan tugas kan, misalnya lagi bikin skripsi, cenah gitu. Misalnya bikin skripsi itu begadang, ya harusnya ada manajemen waktunya kalau misalnya mau bikin skripsi. Jangan semalaman bikin sampai nggak tidur, misalnya kayak gitu. Jadinya begadang iya, kurang tidur iya, kayak gitu. Tapi skripsinya nggak kelar-kelar. Nah itu harus ada manajemen waktunya. Jadi bisa menurunkan kinerja dianya, kinerja karyawan kalau misalnya di organisasi. Nah yang kedua, merusak kesehatan fisik dan mental secara bertahap. Lama-kelamaan itu bisa jadi kronis. Stresnya bisa jadi kronis kayak gitu. Jadi lama-lama kalau stres dibiarin terus nggak ada solusinya, lebih stres lagi kayak gitu, itu teh bisa jadi sakit jadinya. Sakit apa? Sakit mental, iya. Badan, iya. Jiwa juga ikutan sakit kayak gitu. Yang ketiga, menyebabkan kelelahan kronis atau burnout ya, secara jangka panjang. Ya. Contohnya misalnya beban kerja berlebih tanpa dukungan yang memadai. Itu di suatu organisasi. Jelas sampai sini? Oke. Nah ini ada tahapan-tahapan. Jadi jadi setiap tingkatan ini harus saling berinteraksi. Jadi tekanan dari level organisasi ini dapat memperparah konflik secara interpersonal yang ada akhirnya pada meningkatkan beban psikologis individu secara signifikan. Yang pertama ini ada tingkat individu. Tingkat individu ini konflik dan peran itu akan terjadi ya, konflik perannya terjadi. Apakah peran saya di di perusahaan itu sesuai atau tidak kayak gitu ya. Langsung beban kerja ini akan berlebih kalau dilihat dari tingkat individu. Ambiguitas peran juga ada ya, ketidakpastian peran di suatu perusahaan. Jadi kalau misalnya kalian ada di suatu perusahaan, kalau dilihat dari secara individu, nah ini yang akan menjadi konflik. Jadi apakah benar enggak skill saya sih misalnya di manajemen keuangan, tapi kenapa saya berada di SDM gitu. Nah itu kan beda gitu ya skill kitanya gitu. Yang kedua ada tingkat kelompok, tingkat organisasi, dan juga faktor eksternal. Nah ini mengapa ini stres terjadi? Kenapa sih stres ini terjadi gitu ya? Karena apa? Ketidakpastian lingkungan kerja. Jadi adanya perubahan teknologi, restrukturasi, dan ancaman PHK gitu ya, itu juga bisa dapat menciptakan rasa tidak aman. Langsung ketidakpastian ini juga bisa menguras energi kognitif karyawan karena mereka terus-menerus berada di dalam kondisi yang siaga. Jadi ketidakpastian lingkungan kerja. Langsung yang kedua ini ada tuntutan melebihi kapasitas. Contohnya jika volume pekerjaan itu banyak kayak gitu. Volume pekerjaan yang bukan tugas kita aja dikerjakan oleh kita, kayak gitu, dibebankan. Jadi yang harusnya tugasnya si Pandi misalnya jadi tugas siapa? Tamara ya. Yang harusnya tugas Pandi jadi tugas Tamara. Itu kan nggak sinkron kayak gitu ya. Jadi volumenya berlebih. Yang ketiga ada ketidaksesuaian sumber daya. Ya, ini termasuk juga. Nah, jadi bila target ambisius ini diterapkan ya tanpa dukungan anggaran, teknologi atau pelatihan, karyawan ini akan terjebak dalam situasi frustasi yang memicu stres berkepanjangan. Jadi artinya kalau misalnya di suatu perusahaan atau organisasi ini tidak sesuai dengan skill atau target
bebannya tadi harus berlebih tapi tidak sesuai dengan gaji kita, misalnya orangnya tidak sesuai dengan skill kayak gitu. Terus targetnya harus besar, penjualan harus besar, harus tinggi, gitu. Tapi dengan modal yang kurang gitu, tidak memadai, itu bakal frustasi kepada karyawannya juga kayak gitu. Nah, ini kenapa stres terjadi. Yang selanjutnya, nah ini gejala stres. Ingat teman-teman, di sini ada yang mempunyai gejala ini, jadi harus hati-hati. Ya. Jadi kalau misalnya gejala stres ini ya, ada sinyal peringatan dini. Contohnya begini. Dilihat dari gejala fisik, itu orangnya akan kelelahan. Kelelahan secara kronis yang tidak hilang meski beristirahat. Kalau misalnya udah istirahat, udah tidur tapi gejalanya teh pusing lagi kayak gitu ya. Nah, itu udah ciri-ciri fisik yang akan stres. Nah, yang kedua ini gangguan pola tidur. Jadi ada yang namanya insomnia. Insomnia atau hipersomnia. Ada di sini yang kurang tidur kalau malam, ada yang susah tidur? Ada, Sano ada. Kenapa? Banyak pikiran. Banyak pikiran. Terus kenapa? Paling karena ketakutan tentang masa depan, takut dia jadi orang gimana. Oh, masih jauh ya. Iya, jadi memang pola tidurnya itu terganggu. Kalau misalnya lagi keadaan stres teh gitu. Atau ada PR yang harus dikerjakan tapi dia teh belum dikerjakan, jadi kepikiran terus. Ada nggak sih orang yang kayak gitu? Ada kan ya? Belum tugas ini, belum tugas itu, dipikirin aja terus tapi dikerjainnya enggak kayak gitu. Ada kan? Banyak. Sakit kepala, nyeri punggung dan gangguan pencernaan ada? Sakit kepala terus-terusan tuh. Hati-hati kalau misalnya sakit kepala, nyeri punggung dan gangguan pencernaan, itu hati-hati gejala stres. Sistem imun yang melemah secara signifikan. Jadi memang imunnya ini kurang kuat. Itu dilihat dari gejala fisik. Kalau misalnya dilihat dari gejala perilaku, itu ada yang namanya penarikan diri dari interaksi sosial dan tim. Ada orangnya mungkin yang introvert. Apa artinya introvert? Yang lain? Kenapa introvert apa? Kurang gaul. Kurang suka keramaian, kurang pede. Itu. Ada yang introvert di sini? Enggak? Pandi introvert? Enggak? Oke. Diam aja, mungkin dia lelah. Stres. Ya. Nah, di situ penarikan diri. Jadi dia nggak mau ngelihat orang banyak ya, bersosialisasi nggak mau. Di kampus pun kalau misalnya di kampus tidak mau bergaul dengan teman-temannya atau tidak mau mengikuti organisasi-organisasi kayak gitu. Penurunan antusiasme dan motivasi kerja, ya betul. Peningkatan konsumsi kafein, alkohol atau rokok. Kalau misalnya stres kan biasanya cowok-cowok ngerokok terus, atau cewek juga ada yang ngerokok terus kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri sedang stres. Mudah marah dan reaktif terhadap hal yang kecil. Mudah marah. Ada yang dikit-dikit marah nggak di sini? Ada? Ya, itu. Kalau baperan masuk tuh. Apa? Baperan gitu. Baperan? Itu mah lebih ke sifat ya. Baper kayak gitu. Ya, itu dilihat dari gejala perilaku. Sekarang kita ke gejala kerja. Dilihat dari gejala kerjanya, penurunan kualitas dan kuantitas output kerja saja ya. Jadi kualitasnya berkurang atau turun. Langsung tingkat absensi yang meningkat drastis ya. Artinya apa? Sering apa misalnya kayak gitu ya, sering izin kayak gitu. Itu mempengaruhi. Yang ketiga, kepuasan kerja yang merosot tajam. Yang keempat itu kesulitan membuat keputusan dan berkonsentrasi. Lanjut.
Nah, ini ada yang namanya dampak stres bagi organisasi. Karena kita perilaku organisasi, kita bahasnya tentang organisasi terlebih dahulu. Stres kerja ini bukan hanya masalah personal karyawan. Ia adalah krisis organisasi. Kalau misalnya ada yang stres, berdampak langsung pada profitabilitas, reputasi, dan berkelanjutan perusahaan. Ada produktivitas, absensi tinggi, hubungan kerja, dan turnover. Nah, ini ada jalur peran persepsi dalam stres. Di sini ada peristiwa, deadline, konflik atau perubahan. Langsung ada penilaian, juga respon stres. Ya, bagaimana cara merespon? Ya, jadi kita harus tahu bagaimana cara mengatasi stres tersebut. Nah, ini mengatasi konflik sebagai sumber stres. Ya, bagaimana sih cara mengatasi konflik di organisasi itu? Ya, yang pertama adanya konflik fungsional dan disfungsional. Kalau konflik fungsional ini mendorong diskusi yang konstruktif, inovatif, dan evaluasi ide. Yang kedua, strategi negosiasi efektif dan juga fokus pada solusi. Fokusnya apa? Jadi mengalihkan energi dari saling menyalahkan menuju identifikasi akar masalah dan perkembangan solusi bersama. Jadi pendekatan ini membangun kepercayaan dan mencegah eskalasi konflik menjadi stresor yang kronis. Kalau misalnya ada suatu masalah di suatu organisasi, itu akan menjadi kita stres. Nah, si stres ini jangan dijadikan suatu alasan. Jadi bagaimana kita cara mengatasi stres tersebut? Jadi tidak dimakan sama kita sendiri. Jadi kita berunding dengan orang lain gitu ya, dengan tim, bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik tersebut. Nah, ini ada alurnya. Nah, di sini saya akan menyajikan materi tentang ini ya, sebentar. Coba kalian di sini nanti dibagi 4 kelompok. Dibagi 4 kelompok. Bagaimana cara mendiskusikan tentang stres ini? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini untuk tugasnya. Untuk tugasnya kelompok 1 mana? Yang ini ya. Kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Ini tugasnya ya. Kita diskusi terlebih dahulu. Nah, topiknya yang pertama konsep dasar stres. Pertanyaan diskusinya boleh ya di sini dilihat. Apakah semua bentuk stres ini berdampak buruk? Jelaskan. Dan bagaimana seseorang dapat mengenali dirinya sedang mengalami stres? Itu soalnya. Boleh berdiskusi, kelompok 2 juga, kelompok 3 yang ini ya, kelompok 4 juga. Maka silahkan dikerjakan. Nanti kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, tolong langsung tanya aja. Ya, silahkan. 2 menit ya. Oke, baik. Ada yang sudah? Coba ke depan perwakilan kelompoknya. Yang sudah kelompok berapa? 4. Boleh sini. Ke depan. Di sini ya. Dibacakan coba. Untuk kelompok 4 ya, hasil diskusi dari kelompok 4. Yang pertama itu ada pertanyaan yang tadi, strategi mana yang paling efektif diterapkan oleh mahasiswa
Jawabannya strategi yang paling efektif adalah kombinasi antara manajemen waktu yang baik, menjaga pola hidup yang sehat, serta membangun dukungan sosial. Mahasiswa juga dapat membuat jadwal belajar yang teratur, menerapkan prioritas tugas, terus beristirahat yang cukup, berolahraga, dan berdiskusi dengan teman ataupun dosen ketika menghadapi kesulitan, terutama di akademik. Selain itu, teknik relaksi seperti ya meditasi atau mengalir napas, latihan seperti itu juga dapat membantu mengurangi stres. Itu untuk pertanyaan nomor pertama jawabannya. Untuk yang kedua, pertanyaan nomor kedua, bagaimana organisasi dapat membantu mengurangi tingkat stres? Organisasi dapat menerapkan berbagai program seperti pembagian beban kerja yang adil, penyediaan konseling, psikologi, pelatihan manajemen, terus penerapan kebijakan work-life balance, komunikasi yang terbuka, serta pemberian penghargaan atas kinerjanya. Selain itu, ada lingkungan kerja yang mendukung akan meningkatkan kesejahteraan psikologi dan produktivitas karyawan ataupun mahasiswa. Oke, terima kasih. Puas, ngerti? Ya, terima kasih. Kelompok mana satu lagi yang udah? Oke, Mel. Satu aja. Ini. Hah? Iya. Sok sini. Ini kan tadi ngebahas tentang penyebab stres mahasiswa saat ini. Menurut saya ya Bu, Ya. itu tuntutan akademik Bu. Dan apa sih yang disertai dengan pengumpulan Sama dong. tugasnya itu sangat cepat. Oke. Jadi dikasih deadline-nya itu cepat. Jadi mahasiswa itu kemungkinan stresnya di situ. Dan kita ambil contoh aja yang kemarin ada kejadian yang sampai meninggal gara-gara tuntutan tugas mungkin ya Bu. Oh iya. Sempat viral Betul. itu. Iya. Yang sampai meninggal seperti itu. Cukup? Mau lanjut. Terus selanjutnya tadi ada pertanyaan yang salah satunya bagaimana tekanan dari lingkungan kerja dapat mempengaruhi kesehatan mental karyawan. Tentunya tekanan kerja yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan emosional, kecemasan, depresi, dan burnout. Target yang berlebihan, konflik dengan atasan atau rekan kerja, beban kerja yang tidak seimbang, serta kurangnya penghargaan dari organisasi dapat mengurangi kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Oke. Jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, tentunya produktivitas akan menurun dan risiko absensi maupun turnover-nya akan meningkat. Oke, betul. Oke ya. Oke, baik. Itu saja jawaban dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Terima kasih ya. Oke. Untuk yang kelompok 2 paling nanti filenya dikirim ke saya aja ya, kelompok 2, kelompok yang lainnya juga. Paling itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini ya untuk materi stres kerja dan manajemen stres. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Oke. Udah ya? Cukup ya? Jadi kita minggu depan menyelesaikan tugas yang belum dikumpulkan ya. Terus kita ada kuis juga untuk minggu depan. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.